Ini hidup kami Tuhan Yesus.
kami Tuhan, kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, pribadi lepas pribadi saat pagi hari ini, apapun pergumulannya Tuhan, apapun yang saat ini dihadapi Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau lebih besar Tuhan, karena kuasa-Mu nyata Tuhan melingkupi hidup kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, merindukan Engkau datang Tuhan, merindukan Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan, memulihkan hati kami, menyembuhkan luka di setiap hati kami Tuhan. Hanya hidup kami ini yang kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Oh Tuhan, tiada yang lebih berharga Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini kami lebih lagi untuk bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ibadah pagi hari ini kami serahkan dalam tangan. Segala kuasa yang tidak dari Engkau kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami bebas untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Siapkan hati kami ditaburi dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita. Amin. Kita terus beri aplaus bagi panitia Natal yang sudah bekerja ya. Terima kasih untuk Pak Parso dan Ibu Pak Yanti yang sudah merapikan tempat ini ya. Juga buat Bu Ani yang sudah bersama tim bekerja, anak-anak Tuhan yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini sehingga suasananya semakin bagus. Ya, amin ya. Hatinya juga
semakin bersih untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya mau bicara tentang sesuatu yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Menerobos ketidakmungkinan. Lukas pasal yang 18 ayat 27. Injil Lukas pasal yang 18 ayat 27. Kita baca sama-sama. Hanya satu ayat saja. Kita bangkit berdiri dengan suara yang lantang. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Silakan duduk kembali. Alkitab berkata bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya. Yesus tidak mengatakan begini, kadang-kadang mungkin, ya. Tetapi mungkin bagi Allah. Suatu pernyataan yang penuh dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuatu yang sangat mutlak dan final. Ya, ketidakmungkinan bagi manusia adalah area di mana spesialisasi Allah untuk melaksanakan kehendaknya yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu spesialisasi yang luar biasa untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Saya percaya setiap kita, setiap orang memiliki kemustahilan dalam hidup. Kemustahilan itu bisa berupa masalah yang sangat terlalu besar yang tidak bisa dia selesaikan dengan kekuatan dan akal pikiran. Seperti orang-orang yang sakit, saya dulu sama Pak Pus, almarhum Pendeta Matius Soekarno dan beberapa jemaat kita ke Bandung. Seseorang yang namanya Pak Andre itu sakit yang sangat luar biasa. Dia cukup diberkati Tuhan, dia menjual spare part mobil dan sepeda motor. Dan cukup diberkati Tuhan karena saya lihat rumahnya ada di daerah yang cukup elit. Tetapi beberapa waktu kemudian dia mengalami sakit kanker stadium 4 dan dia habiskan hampir seluruh kekayaannya untuk bisa disembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi beberapa lama kemudian dia tidak berdaya sama sekali. 6 bulan dia tidak bisa bernapas dengan baik. Kemana-mana dia gendong tabung oksigen. Dan ketika kami ketemu, wajahnya sudah pucat, pasi, tidak bisa berdaya, tidak bisa bernafas. Nafasnya terengah-engah, tidak bisa berdaya sama sekali. Orang yang diberkati Tuhan punya kekayaan yang cukup baik, tapi nafasnya itu hanya tinggal sedikit saja. Sangat tersengal-sengal, dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak bisa berdaya, sudah 6 bulan saya tidak mandi. Sudah 6 bulan saya bernafas seperti ini, kemana-mana saya harus bawa oksigen. Dan saudara tahu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika saya, Pak Pus, beberapa anak Tuhan berdoa menyembah Tuhan, Pak Pus melihat bahwa ada Tuhan yang memegang di bahu kanan saya. Dan ketika kami meletakkan tangan ke orang sakit itu, saat itu dia disembuhkan Tuhan dengan ajaib. Kita baptis dia di kamar mandi dan saat itu dia mengalami pemulihan, kesembuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Jadi setiap orang itu bisa punya kemustahilan dalam hidupnya. Masalah yang mungkin terlalu besar, pintu yang belum terbuka. Mungkin orang berdoa sekian lama tapi pintu itu sepertinya tertutup.
Sepertinya ada tembok tembaga yang menghalangi dia dengan Tuhan sehingga tidak ada jawaban. Dia berseru-seru, dia bertalu-talu berdoa tapi tidak ada jawaban. Lalu dia berkata, pintunya tertutup bagi saya sementara orang lain terbuka. Saya sedang doakan seseorang di Australia, dia orang Indonesia bekerja sudah sekian lama di Australia. Dia berkata, Pak Billy, sudah saya lakukan apa yang Bapak perintahkan. Saya sudah doa puasa, tapi saya melihat pintu tembaga itu menutup langit sehingga tidak ada jawaban. Lalu saya kejar terus, ternyata dia hanya doa puasa, bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi supaya izin kerjanya itu bisa keluar. Nah ini salah. Saya bilang ubah. Dan kita akan lihat Tuhan bekerja di balik kemustahilan ini. Orang yang sudah lama menunggu jawaban doa, seolah-olah doanya Pak Billy, doanya Pak Pus, doanya Pak Ronald, doanya Bu Lustin, doanya Bu Priyanti, doanya Bu Teresia didengar. Kalau saya enggak. Berarti Tuhan pilih kasih dong. Mana tanganmu, gelapnya jalannya aku temui. Jadi teriak berdoa. Kok orang lain dijawab Tuhan, saya tidak. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan sedang berurusan dengan setiap pribadi kita. Amin. Ada situasi yang mungkin tidak masuk di akal kita. Ya, saudara lihat musibah yang ada di Sibolga, di Aceh. Mereka tuh orang-orang mapan, diberkati Tuhan, luar biasa. Tapi hanya sekejap itu luluh lantak. Saudara bisa bayangkan, dalam sekejap orang kehilangan segala, bahkan nyawanya jadi taruhan. Situasinya tidak masuk di akal. Logikanya bekerja, tapi seolah-olah Tuhan bekerja dengan logika dia, sehingga dia menganggap bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Bagaimana mungkin saya sudah kerja, saya sudah banting tulang, saya sudah lakukan semua yang diperintahkan firman Tuhan, tapi semua gagal, tidak ada jalan keluar. Dengar ini baik-baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Dia tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Dia Yesus Kristus, ya dan amin bagi firman-Nya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang beberapa kunci untuk mengatasi ketidakmungkinan. Kunci yang pertama adalah ketaatan menerobos ketidakmungkinan. Bilang sama saya, ketaatan menerobos ketidakmungkinan. Saudara perhatikan Abraham dalam Kejadian 22. Perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa Tuhan berkata bahwa dari keturunannya itu akan lahir bangsa-bangsa seperti bintang di langit, pasir di laut. Mereka sudah menunggu sekian lama tahun. Lalu kemudian Tuhan membuka rahim daripada Sarah dan lahirnya Ishak, anak perjanjian yang dinanti-nantikan itu. Saudara bisa bayangkan, tiba-tiba Tuhan berkata, persembahkan anakmu itu di Gunung Moria bagiku. Tidak masuk di akal. Mana bisa Abraham bisa protes sama Tuhan dan berkata, mana bisa. Tapi tidak pernah dicatat dalam Alkitab bahwa Abraham protes sama Tuhan. Abraham pagi-pagi buta dia mengajak salah satu pembantunya, dia bawa anak itu. Alkitab berkata bahwa mereka berjalan 3 hari lamanya menuju Gunung Moria.
Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Ini membuktikan bahwa Abraham sudah sangat renta, sudah tua. Jalannya tertatih-tatih, makanya mungkin dia beristirahat sekian lama. Dia kumpulkan kekuatan tenaganya untuk memulai lagi. Mungkin sekian kilometer dia harus beristirahat lagi sampai 3 hari perjalanan. Dan ketika sampai di puncak gunung itu dia berkata dengan iman, "Kamu tunggu aku di sini." Dan anak kamu, dia bilang sama pembantunya, "Kamu tunggu di lereng gunung ini. Kami akan pergi dan mempersembahkan korban dan kemudian kami akan kembali." Ini kan bahasa iman, bahasa ketaatan. Abraham yakin bahwa sekalipun anaknya dibunuh, dia pasti bangkit kembali. Pasti Allah hidupkan kembali. Itu iman Abraham. Bayangkan dia bilang sama pembantunya seperti itu, "Kami pergi dan mempersembahkan korban dan kami akan kembali." Padahal yang dipersembahkan itu adalah anaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan mereka ketika daki gunung itu. Ishak yang masih kecil yang mungil, dia berkata, "Papa, di sini ada pisau, di sini ada api, di sini ada kayu bakar. Di mana domba sembelihan itu?" Mungkin mereka berjalan sekian kilometer lagi menanjak ke puncak gunung itu, pertanyaan yang sama keluar dari mulut anak yang dikasihi, "Papa, di sini ada pisau, di sini ada api, di sini ada kayu bakar. Di mana anak domba sembelihan?" Kalau seandainya Abraham tidak taat, dia akan berkata kepada anaknya, "Nak, mari kita pulang." Dia bisa menyaksikan Allahnya, "Mana mungkin ini bisa terjadi? Engkau yang berjanji bahwa Engkau memberikan aku keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Sementara anak yang kutunggu dengan susah payah Engkau minta supaya dipersembahkan kepada-Ku." Tapi dia berjalan dalam ketaatan mutlak. Saudara, ketika mereka sampai di puncak gunung itu, saya percaya Ishak juga ikut membantu ayahnya mengerjakan mezbah korban bakaran. Kalau Ishak nggak taat, saya yakin ketika Abraham mengangkat dia dan menaruh di mezbah itu, anak itu pasti lari. Betul nggak? Dia sudah cukup besar dan dia bisa kuat, dia bisa lari. Dia bisa berkata, "Papa, jangan. Dari tadi saya tanya mana korban sembelihan, ternyata aku yang korbannya." Bayangkan kok Papa sejak itu, bagaimana bisa anak yang kau kasih itu kau korbankan di gunung ini. Tapi ini anak iman. Saya percaya dia meluruskan badannya di atas korban, di atas mezbah. Mungkin dia membantu bapaknya mengikat kakinya, lalu bapaknya mengikat tangannya. Lalu ketika Abraham siap menancapkan pisau dengan tangan yang gemetar, dengan cucuran air mata, dengan ketaatan iman yang luar biasa ketika dia mau siap menancapkan, mungkin dia berteriak, "Allah, ini yang kau minta daripadaku." Dia mengasihi Allah lebih dari semua yang dia kasih. Itulah ketaatan. Allah berkata, "Abraham, jangan kau apa-apakan anak." Tengok di sebelah kanan, ada seekor domba yang tersangkut di belukar duri. Ambil dan persembahkan kembali. Saudara bisa bayangkan, anak itu ketika dia dilepaskan dari ikatan, saya percaya dia lompat-lompat kegirangan. Ya namanya masih anak, "Ore, terima kasih Papa." Itu sebuah pelajaran iman dan ketaatan yang luar biasa.
Saya harap kita menjadi jemaat yang mau taat. Amin. Amin. Aminnya baru 20%. Yang aminnya keras masuk surga, tepuk tangan dua-dua. Kalau cuma ada 3 yang tepuk tangan berarti tidak siap masuk surga. Tadi kan saya bilang yang tepuk tangan yang berkata amin masuk surga. Kayaknya baru 60%. Memang taat itu berat Bapak Ibu. Dan bahasa Indonesia itu bagus, baca dari depan taat, dari belakang juga taat. Taat. Amin ya. Bilang sama temannya, kau mau taat? Bilang sama ibunya di sampingnya, mama mau taat? Abraham taat. Ketaatan membuka alam supranatural. Katakan amin. Kebenarannya berkata ketika logika berhenti, ketaatan mulai bekerja. Ketaatan adalah kunci untuk mengakses hal-hal yang tidak mungkin. Dan Allah kita bekerja melampaui kemustahilan. Katakan amin. Saudara, saya berulang kali saya kasih kesaksian saya itu di Prikodali ketika kami beli rumah itu. Wah, tidak mungkin Bapak Ibu. Saudara tahu jemaat itu mengerti betul. Waktu kami merintis di sana itu persembahannya tidak sampai 100.000 money yang ada di sini. Dan jemaat itu kasih kami itu 50.000 untuk hidup 1 minggu. Serius Bapak. Aurel segede itu dia minta susu, tidak punya susu. Jadi mamanya ambil air teh masukin botol susu, makanya dia bilang susu teh, teh susu. Bertahun-tahun. Saya bisa saja datang ke Pak Pus dan minta, dia waktu itu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saya bisa saja ke Puani dan minta, bisa. Saya bisa saja ngomong sama banyak orang, teman-teman saya, dosen-dosen saya, bisa. Saya masih ingat waktu itu mau telepon aja tidak punya duit. Padahal saya dulu mengembalakan di Bali, semua fasilitas itu ada. Benar, hanya melayani saja. Saya dulu pernah di Sumba, saya pernah melayani. Jemaat itu kaya raya, luar biasa. Jadi kami pokoknya semua makan, minum, persembahan apapun semua sudah diurus sama jemaat. Dia bilang, Pak Pendeta urus hanya pelayanan saja. Tidak usah mikir perut, tidak usah mikir makan. Kami semua yang urus. Bapak mau tinggal di hotel apa? Hari ini, mungkin minggu depan mau di hotel mana? Jemaatnya mah 99% saya dan diberkati Tuhan. Setiap minggu itu kami ke laut dan pandang babi panggang. Setiap minggu. Jadi dari jatah ini keluarga si A, keluarga si B, keluarga si C. Sekarang saudara saya namanya Yonas, keluarga dari mama. Dia sekarang mengembalakan di sana. Luar biasa itu jemaat, saya kagum betul. Persembahan di Prikodali itu tidak cukup, tidak masuk akal. Satu waktu tidak ada makan sama sekali. Pintu rumah itu kami tutup. Ada seorang mutar lapangan itu naik mobil, mutar-mutar, kami juga belum kenal. Mungkin dia dapat kabar bahwa rumah kami di situ tapi pintu tertutup. Dia mutar-mutar lalu terakhir dia bilang pasti orangnya ada, tidak mungkin tidak ada, coba diketuk. Ternyata dia bawa semua yang kami perlukan waktu itu. Luar biasa. Tuhan tuh hebat ya. Satu waktu ini kesaksian yang saya terus angkat. Satu waktu gak punya peran, gak punya apa-apa. Ada orang datang beli apa namanya daun pisang di samping makam
udah pisah banyak. Dengan berat hati mau ngambil duitnya. Tapi ya nggak ada pilihan lain. Dan ternyata saya sehat sampai hari ini. Perutnya tambah naik, senyumnya tambah lebar. Walaupun waktu itu Pak Pus makan nggak enak, tetap saya sehat. Nggak ada yang berubah. Satu waktu kan mau beli tempat itu nggak punya uang. Persembahan yang sudah terkumpul waktu itu saya masih ingat 2.500.000. Nah ini dijual waktu itu 100 juta, nggak punya uang. Bagaimana ini? Uang kita 2.500.000. Mungkin sudah dikumpulkan mungkin 4 tahun atau 5 tahun baru terkumpul segitu. Ada teman saya itu, teman sekolahnya istri Pak Gideon Rusli. Waktu dia pelayanan perwil di Wonogiri, dia bicara bahwa gerejanya sudah dibangun megah. Dia butuh sound system harga 250 juta waktu itu. Saya bilang, Pak Gideon, pulang dari sini kami mau menabur untuk sound system itu 2.500.000. Saya tidak bilang sama jemaat, semua uang itu saya persembahkan kepada dia. Sampai di Salatiga dia gemetar buka uang itu. Wih, Pak Fili masih ngontrak jemaatnya seperti itu. Kok mau memberikan semua yang ada di benar, dipersembahkan. Dia gemetar, dia teriak sama Tuhan. Dia bilang ini, kalau Tuhan jawab doa saya dalam 1 minggu ini, saya akan mengembalikan persepuluhannya buat GBI Wonogiri. 1 minggu kemudian dia telepon saya, dia kasih persembahan 20 juta. Coba bayangkan, Tuhan itu hebat. Dan itu terus Pak Yamunoi kirim lagi. Dari Pak Erasmus kirim lagi. Waktu itu Om Mawan yang belikan saya HP satu, HP Nokia besar itu. Memang tidak sanggup beli. Pak Eras telepon berkali-kali. HP-nya ternyata Aurel itu buang ke dalam air dan waktu nyuci itu nggak bisa ditelepon. Sampai beliau bilang, kamu ini seperti orang hebat saja ditelepon. Tidak semua orang bisa saya telepon. Orang telepon saya sudah susah. Ini saya telepon kalian berdua kok dari angkat-angkat. Saya bilang, HP-nya rusak. Biasanya orang telepon saya itu pun susah saya angkat. Lah ini saya yang telepon kalian berkali-kali kok tidak diangkat. Jadi HP-nya setelah diservis kembali ada panggilan banyak sekali dari Erasmus Sabdono. Kamu butuh apa nak? Kos buat bapak itu tidak bisa tidur. Nah saya cerita. Sudah tahu sebelumnya apa? Pak Pus punya motor itu, motornya iparnya itu di gudang yang saya kasih Om Ruben servis yang bagus itu yang motor. Itu saya ambil dari gudang. Kami 4 orang naik motor itu macet di jalan-jalan terus. Ditahan polisi, udah ambil aja Pak, ambil aja kalau mau ditahan. Sampai polisi udah bawa aja Pak, bawa aja. Tapi orang itu malu, Pak ini kok bawa motor gini. Mendingan saya sama Bapak jalan saja. Jalan 100 meter macet. Jalan 200 meter macet. Motornya kecil, anaknya dijual lagi. Waktu itu Ica belum lain. Aduh, memang luar biasa. Saudara tahu, saya berdoa, saya bilang begini, dapat penglihatan. Benar, nanti besok jam 9 pagi dapat sepeda motor. Saya doa di ruang doa itu, Tuhan luar biasa. Benar, besok pagi saya siapkan ruang doa, ada ruang, saya bilang kantor doa, doa di situ. Pokoknya nanti besok jam 9 ada orang kirim sepeda motor. Benar, besok pagi jam 9 tuh Pendeta Hegisok kirim sepeda motor. Saya pakai nggak lama kemudian, kita kan mau beli gereja ini. Kami persembahkan motor itu ke gereja. Dibeli sama Pak Budi Ririn tuh hanya 5 juta. 5 juta saya yang bayar sampai hari ini. Dan jadi motornya pinjam dulu kan Pak Fili, jadi kami kumpulkan uang 5 juta, pinjam dulu sama jemaat sampai hari ini diganti. Puji Tuhan, haleluya. Anak saya Pak, ini sudah
persembahan kedua. Lah ini pakai motor butut ini lagi. Aduh, benar-benar. Saudara tahu Tuhan itu luar biasa. Saudara kenal hot masih tombol. Sementara tuan rumah itu udah datang mobil-mobil kami. Kalau nggak dibayar saya sempan di depan, dijual. Kalau dijual banyak yang mau beli. Dia pasang saya cabut, dia pasang saya cabut. Saya bilang begini, Bu, 1 bulan saya bayar rumahnya. Dia bilang, berarti Bapak punya uang, tapi kalau sekarang ngerjain saya. Padahal baru kasih 5 juta. Pas mau hari H mau bayar, orangnya sudah telepon. Pak, saya sudah siap. Kalau mau datang sekarang silakan. Wih, dia pagi-pagi udah naik motor udah semangat ini. Pak Jiran itu saudara tahu, Tuhan buat dia sakit. Tuhan itu kan Tuhan kita tuh kadang-kadang buat gara-gara. Pak Jiran tuh sakit, jadi dia telepon saya, dia bilang begini, kalau istri lanjutan saya itu ada istri duanya, kalau istrinya datang, jangan kasih, itu bukan rumah dia, itu rumah saya. Jadi nanti 1 bulan lagi baru uangnya kasih ke saya. Saya sama istri doa puasa lagi 1 bulan baru. Tuhan itu berkat, Tuhan luar biasa. Benar, luar biasa. Saya masih ingat waktu itu Bu Eni SKN menyumbang 2.500.000. Jangan itu besar. Pak Pus juga nyumbang segitu, cukup besar. Masih saya udah bayar masih kurang 30 juta. Orangnya bilang, minggu depan saya datang ya, siap, datang saja, kapanpun pokoknya saya sudah siap. Dia telepon lagi, Pak saya sakit jadi saya tidak bisa datang. Wah, ini kesempatan kita berkumpul lagi sama Tuhan. Saudara tahu, masih kurang 30 juta uang dari mana? Waktu itu saya belum kenal Bu Lustin kan. Bu Lustin masih marah dulu jadi saudara tahu Hotman Sitompul, saudara kenal Hotman Sitompul, pengacara hebat itu. Dia telepon temannya salah satu digit. Jadi rupanya nomor teleponnya itu belakangnya itu salah dipencet, jadi masuk ke nomor saya. Dia telepon, halo, iya selamat siang Pak, saya Hotman Sitompul. Oh iya saya pendeta Abilo. Wih, saya mau telepon teman saya kok masuk ke sini. Bapak butuh apa? Berarti ini cara Tuhan. Keren banget. Saya bilang saya butuh uang 30 juta. Saya bisa berbohong enggak? Orang kaya raya kan tinggal saya bilang enggak. Saya butuh sekian untuk beli. Pak saya hanya butuh 30 juta mau lunasi. Besok orangnya datang lagi. Hanya 1 menit itu dia langsung transfer Bapak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba. Nah HP-nya kan dibuang lagi ada ke sumur itu. Jadi tidak bisa lagi nomor teleponnya hilang. Tuhan nggak mau kita mengandalkan manusia, hilang semua nomor telepon orang-orang itu. Nah, ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Ketika logika berhenti, ketaatan mulai bekerja, haleluya. Hal yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Sebab Allah bekerja melampaui segala batas kemampuan logika manusia. Dia Allah yang maha tahu, dengan Dia tahu alamatmu. Kemarin baru saya pengen nanti besok minggu beliau khotbah di telepon orang udah ditransfer uang, ternyata tipu-tipuan. Memang dunia ini jahat. Logika manusia itu seperti itu ya, luar biasa. Mari kita taat. Amin ya. Yang kedua, iman menolak untuk menyerah. Bilang sama saya, iman menolak untuk menyerah. Sekali lagi, iman menolak untuk menyerah. Perempuan sakit pendarahan dalam Markus pasal 5, 12 tahun itu mustahil dia sembuh, Bapak.
Dia sudah habiskan semua hartanya. Tapi ketika Yesus melewati kota itu, dia mungkin mendengar dari kata orang. Dengan sisa-sisa tenaga dia bangkit dan dia berkata, asal ku jangan jumpai-jumpai, aku pasti sembuh. Dia tidak menyerah. Saudara lihat ketika Yesus dalam pelantikan, orang berbondong-bondong, orang berjubel-jubel mengikuti Yesus. Nah saudara, bayangkan ini orang pendarahan 12 tahun. Ini tidak punya tenaga sama sekali, tapi dia tidak menyerah. Dia terus menerobos ketidakmungkinan. Dia terus menerobos, dia terus melanggar. Dan imannya menyelamatkannya. Dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Wanita pendarahan 12 tahun membuktikan kepada kita bahwa iman yang benar adalah iman yang menolak untuk tidak menyerah dengan keadaan kita. Haleluya. Nah, keadaanmu hari ini apa? Faktanya, aduh, aku udah jalan ke tapi gak sembuh-sembuh. Faktanya aku miskin. Faktanya dompetku lagi kosong. Faktanya anak-anakku seperti ini. Faktanya rumah tanggaku seperti ini. Faktanya orang tuaku masih di luar Tuhan. Faktanya anak-anakku meninggalkan imannya dari Kristus. Itu faktanya. Tapi kebenarannya berkata, mereka pasti diselamatkan. Kebenarannya berkata bahwa engkau yang sakit pasti sembuh. Saya senang sekali kemarin 2 hari atau 3 hari lalu Bu Dustin telepon kami. Ada seorang ibu temannya sakit kanker payudara. Ketika kita doakan, saya lihat Tuhan itu bekerja. Saya berdoa tangan-tanganmu itu dipakai Tuhan. Ini saatnya bukan lagi pendeta yang berdoa buat jemaat. Jemaat juga punya kuasa yang sama, otoritas yang sama. Saudara bisa dengan iman dan letakkan tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Kesembuhan itu bukan milik pendeta, itu milik semua orang percaya. Iman bukan hanya sekedar percaya, iman adalah tindakan untuk melangkah dengan kepastian meskipun keadaan berkata sebaliknya. Meskipun keadaan tidak baik-baik saja, meskipun keadaan berkata tidak mungkin, kelemahan tubuhmu, penyakitmu, keadaan ekonomi, rumah tanggamu, anak-anakmu, semuanya keadaannya seperti itu. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Iman yang pasif hanya berharap dan pasrah dengan keadaan. Tetapi iman yang aktif dengan menerobos ketidakmungkinan. Yang ketiga, kuasa firman memecahkan yang mustahil. Dia berfirman maka semua jadi. Ada lagunya kan? Dia berfirman dan sembuhkan aku. Dia bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus percaya. Dan aku siap Bang. Dia dan coba taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Katakan dengan iman. Aliran kesembuhan mengalir, mujizat mengalir. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Engkau yang sakit sekali lagi.
kesembuhan. Aku panggil anak-anak jemaat yang meninggalkan Tuhan. Kami panggil keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tidak ada yang mustahil, kami rebut mereka dari api kekal. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ketika Tuhan berfirman, laut merah terbelah. Musa bilang, orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Allah akan berperang ganti kita dan kamu lihat. Dan ketika dia mengangkat tongkat di tangan, laut itu terbelah. Allah yang disembah Musa, Allah yang saya beritakan namanya Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah berubah, kuasa, kasih, rahmat dan anugerah. Dia berfirman, matahari berhenti. Dia berfirman, Yeriko runtuh. Dia berfirman, kubur Lazarus terbuka. Itu kemustahilan, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita bangga punya Allah sehebat itu. Kalau belum sampai kepada pengalaman itu, kekristenan itu masih nihil. Kekristenan itu berjalan bersama Allah yang besar. Buang semua kemustahilan. Hanya dengan firman air jadi anggur. Hanya dengan firman wanita penerahan disembuhkan. Hanya dengan firman Bartimeus yang buta bisa melihat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Alkitab berkata langit dan bumi ditopang oleh kekuatan firman. Bahwa langit dan bumi saja ditopang oleh kekuatan firman-Nya. Masakan hidupmu, masakan kesehatanmu sudah ditopang oleh Tuhan. Lepaskan semua topangan dari dunia ini. Ambil topangan yang bernama Yesus Kristus gratis. Hanya butuh iman yang kuat untuk meraih mujizat Tuhan. Hanya dengan firman Allah. Makanya pulang baca firman. Kalau sudah baca firman, ada yang tadi pagi baca firman, setiap hari baca firman, baca TikTok. Halo, kalau dikirim renungan dibaca enggak? Saya kalau kirim renungan ke beberapa orang banyak yang merespon. Ada yang tidak benar-benar dibaca, hanya baca. Oh iya dibaca begitu. Itu di pedalaman Kalimantan yang tidak baca. Di Wonogarto membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu surat cinta dari surga, Bapak Ibu. Saudara kalau jatuh cinta seperti Mbak Sekar, kalau kalian masih connect satu hari aja. Seperti Septi kalau lagi jatuh cinta, aduh kalau udah lihat si Doi aja satu hari. Jatuh cintanya sama Tuhan itu indah. Tadi Bapak Ibu nyanyi itu bagus ya. Ya, firman membuat jalan di tempat yang tidak ada jalan. Haleluya. Coba bilang sama saya, haleluya. Firman membuat jalan di tempat yang tidak ada jalan. Mari isi hidupmu dengan firman, bukan dengan pengetahuan.
bisa untuk mengetahui, tapi jangan hanya pengetahuannya saja yang, tapi menghidupinya. Saya gambarkan begini ya, perhatikan baik-baik. Waktu Yesus bilang sama Maria bilang sama pengurus pesta itu, kalau Yesus bilang apa lakukan saja. Lalu Yesus bilang sama pemimpin pesta, sediakan apa? Tembayan. Benar enggak? Lalu dia menyuruh seorang pembantu rumah tangga itu ciduk dan bawa ke tuan pesta. Kalau seandainya itu maaf, ini air putih dari sekian banyak ini disuruh ciduk air putih bawa ke tuan pesta. Kalau tidak jadi anggur, itu pembantu itu jadi apa tuh? Zaman itu kan budak itu tidak punya hak hidup. Itu kan butuh keberanian yang luar biasa kan? Betul kok Sonde? Pasti kan pembantu itu saling dorong-dorong, kamu aja, betul kan? Lah ini menyangkut hidup kita, ini pesta besar. Tapi ada satu anak muda dia bilang, saya saja. Ya saya harap orang muda itu ada di sini. Amin. Orang muda itu adalah jemaat GBI Wonokamu. Bayar saya saja. Dia cium air, dia datang. Masih putih. Jalan. 2 langkah, 3 langkah. Sampai di tangan tuan pesta. Masih angin. Tetapi ketika dia kecak, jadi anggur. Haleluya. Saya percaya orang itu pasti diangkat posisinya. Yang angkat air, yang lain. Makanya saya justru bilang kamu tidak mau saya ini. Pasti dia jadi pemimpin dari pembantu-pembantunya itu. Hebat dong, firman membuat jalan di tempat yang tidak ada jalan. Saya sudah lama berdoa, betul. Kapan karpet di gereja bisa ada? Tuhan menggerakkan hati tantean, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini mau dekor gini, Tuhan dananya dari mana? Tuhan menggerakkan Mbak Sekar, tepuk tangan dulu. Tuhan itu hebat. Di cat ini diperbaiki dulu bocor. Tuhan menggerakkan hati Bu Parya. Gak ada panitia yang minta gembala Pak Bos datang. Tolong. Ini kan mau kesemangat 250 orang. Dana dari mana? Tuhan menggerakkan hati Bulus di luar. Amin. Nah, kamu sudah ada makannya. Orang Jawa ini kan beda dengan orang Timur. Kalau makan saja. Di sini sebelum makan ada snack. Bukan yang dibilang biar snack saya tahu. Saudara yang datang bawa perut. Tinggal seragamnya tinggal beli sendiri-sendiri yang cakep ya. Tuhan kita itu hebat. Amin. Ada seorang jemaat, saya tidak sebutkan nama. Dia bisa membeli dari kemampuannya. Masih ngontrak sini, ngontrak sana. Anak cucunya, handphonenya yang diurus masih sakit. Kami dulu pernah besuk itu doakan, kasihan. Tapi lihat Tuhan hebat. Firman bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Lah saya itu pikir-pikir ini masihnya 6, nanti Tuhan berkati 2 lagi. Gimana Tuhan? Untuk bayar listrik bulanan.
Kalau bisa saya juga berdoa supaya kita juga harus mengurusi wifi gereja. Karena ini kan kita butuh, mulai yang tahun depan itu kita harus pikirkan, karena semua sudah sistem online. Bagi Tuhan, ini kan pekerjaan Tuhan, ini bukan punya Tabili, bukan punya Pak Ronald, bukan punya Pak Agus. Ini punya Tuhan, ini ladangnya Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang sama siapapun. Dia bilang begini, dia dalam firman-Nya berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Garis bawah ayat terakhirnya, bagian terakhir. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Tuhan menggerakkan Om Mawan membenahi listrik ini. Wah, kan hebat. Jadi jemaahnya kecil tapi potensinya besar. Saya pikir kalau semua bersatu, wah, 1 tahun 1 orang bawa 1 jiwa aja. Hanya 5 tahun itu udah meledak ini. Bisa nggak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa begini, Tuhan jangan hanya kirim orang miskin dulu. Saya berdoa di orang itu begitu. Hanya orang miskin sama Tuhan, itu juga orang kaya supaya ada keseimbangan. Saya salah berdoa. Saya juga doanya sama Tuhan. Semua rumah di sini semua punya mobil, baru saya punya mobil. Kemarin baru saya lihat sekali di rumah, ternyata semua punya mobil. Netanya belum. Saya tuntut sama Tuhan. Dulu doa anak saya marah-marah. Papa berdoanya begitu ya, makanya kita yang paling belakang. Kemarin saya Pak Ronald sama siapa ya, kami ke Solo. Saya dipanggil ke depan. Ada orang yang buatkan saya ini. Desember Tuhan kirim mobil buat gereja. Mana mungkin? Apa bisa masuk akal? Gaji pendeta sebulan 30 juta, kadang-kadang naik 31, kadang-kadang turun 28 juta. Maksudnya harinya. Mana mungkin? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa, Tuhan itu bisa. Yang keempat, pengharapan yang tidak tergoncangkan. Amin ya, bilang sama saya, pengharapan yang tidak tergoncangkan. Roma 4 ayat 18. Ia berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Itu apa? Dia berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Situasi boleh tidak memberi harapan, tetapi Tuhan adalah dasar pengharapan itu sendiri. Haleluya. Harapan adalah bahan bakar bagi iman untuk bertindak. Haleluya. Pengharapan itu seperti saw yang kuat, kata firman Tuhan. Yang kelima, kuasa doa mendobrak. Ya, kisah 12 Petrus ketika dia di penjara, situasinya mustahil ia bisa keluar dari penjara. Karena penjara itu dijaga oleh 4 regu tembak, regu prajurit. Tetapi ketika orang-orang percaya berdoa tekun di satu rumah, hasilnya saudara lihat, belenggu dilepas, pintu besi terbuka. Haleluya. Pintu besi terbuka dengan sendirinya. Kan itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagaimana bisa dijaga 4 regu, 4 pelaton, itu banyak orang itu. Petrus keluar dari kurungan penjara dengan doa mengundang intervensi surga untuk menggoncangkan yang mungkin menjadi tidak mungkin. Doa menggoncangkan, jadi saudara bisa melihat ketidakmungkinan itu yang jadi mungkin, bisa terjadi. Nah, mari kita bergerak dalam hal yang supranatural
malam ini. Biar kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara bisa bayangkan seorang pelaut yang menghadapi badai besar. Angin sakal mengamuk, laut menyerang dengan geloranya yang luar biasa. Selama layar tidak dibentangkan, kapal itu akan terombang-ambing terus. Tetapi ketika layar diangkat, tengah hari ini ia menangkap angin dan perahu yang bergerak menerpa badai itu. Tapi dia terus bergerak sampai ke dermaga. Jadi dengar baik-baik ini, ketika ketidakmungkinan adalah angin badai yang bisa mendorong iman kita sampai ke pelabuhan. Dan iman itu adalah layar itu sendiri. Saat iman diangkat, badai yang sama justru mendorong kita untuk maju dan melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jemaat terkasih dalam Kristus Tuhan, kita sebentar lagi mengakhiri tahun ini ya. Sebentar lagi kita sudah masuk Desember. Saya cuma minta supaya kita mengalami terobosan rohani. Saya minta supaya kita deklarasikan firman. Buang semua ketakutan dan kebimbangan. Katakan apa yang Tuhan katakan, bukan katakan masalahmu. Katakan firman. Jangan percakapkan masalah. Percakapkan Tuhan kita luar biasa, bukan masalah kita yang luar biasa. Lalu ambil angka iman. Iman yang diam tidak menghasilkan apa-apa, tapi iman yang bergerak menerobos ketidakmungkinan. Yang ketiga, tinggalkan mentalitas mustahil. Yang mustahil bagi manusia bukan mustahil bagi Tuhan. Buang. Karena kita berkata, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Nah, saya mengakhiri dengan sebuah harapan dan doa bagi saya secara pribadi untuk jemaat. Saudara, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman, untuk menerobos ketidakmungkinan. Tuhan yang memisahkan laut ke perahu, Dia hidup, Dia berkuasa, Dia bekerja sampai hari ini. Tuhan yang membangkitkan Lazarus masih berkuasa sampai hari ini. Tuhan yang membukakan pintu penjara bagi Petrus, Dia masih bisa bekerja sampai hari ini. Ketika manusia berkata mustahil, surga berkata tunggu dulu, aku belum selesai. Mari bangkit, angkat imanmu dan lihat Tuhan. Bersama Tuhan kita menerobos ketidakmungkinan. Haleluya. Doa saya menyertai khotbah ini. Dia sudah bangkit dalam iman. Mungkin di tahun 2020 begitu banyak masalah, tapi sudah bisa melewatinya bersama Tuhan. Tahun depan saudara melewatinya dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi, harapan yang lebih dahsyat lagi, kuasa yang lebih dahsyat lagi. Saudara akan terheran-heran dengan Tuhan yang kita sembah. Saudara akan tercengang-cengang, kok gitu? Itulah Allah kita. Tuhan memberkati kita, nyanyikan sama tiada yang mustahil bagi, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagi. Sebab itu percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar. Kita pakai berdiri. Yesus, tiada yang mungkin bagimu.
bisa menghidupi firman Tuhan yang hari ini. Andalkan Tuhan dalam segala laku, maka Tuhan akan pergi. Mungkin sering kita ragu-ragu dalam menghadapi banyak hal, tetapi ingat, Tuhan lebih berkuasa dari segala sesuatu. Firman Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi anak-anakku. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur siang ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Mulai hari ini ajarkan kami untuk sungguh-sungguh mengerti kebenaran Tuhan. Biarlah kami mulai hari ini belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Semua timbul dari perkataan Tuhan. Boleh percaya orang disembuhkan. Oleh percaya orang dilepaskan dari segala sesuatu. Oleh percaya seseorang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah selesai berbicara. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi hamba-Mu dan juga mengasihi kami semuanya, sehingga setiap apa yang kami kerjakan semua berkenan kepada Tuhan. Berkati kami setiap apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, terkhusus talenta-talenta yang ada Tuhan. Kasih karunia yang telah diberikan kepada hamba-Mu dalam pelayanan khusus, kiranya Tuhan memberkati semakin hari semakin luar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami dengar hari ini firman-Mu luar biasa akan memberi kekuatan iman percaya kami. Semakin hari semakin diperbaharui itu, sehingga kami semakin mengerti bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau memberkati kami. Engkau memberkati hati kami, biar hati kami suka memberi untuk kemuliaan Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita, bukan dengan kepaksa atau terpaksa.